Ada yang serem tapi bukan hantu. Apa tuh? Kita cek ya di videonya. Tonton sampai habis, jangan sampai terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Hanif Darmawan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UGM yang sedang melaksanakan KKN secara online di Kecamatan Mesir Timur, Desa Pangkal Mas Mulia, Lampung. Nah, di video yang kedua ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pola hidup sehat dan juga gizi seimbang. Nah, sebenarnya apa sih pola hidup sehat itu? Mungkin saya akan menjelaskan dengan memaparkan beberapa gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama adalah gambar orang penderita diabetes. Jadi, ini tubuhnya tampak kehitaman dan juga ada pembengkakan pada daerah tubuhnya. Kemudian yang kedua, saya akan gambarkan mungkin penyakit yang sudah lazim didengar ya oleh Bapak dan Ibu semuanya, pengidap jantung, penyakit jantung karena kolesterol, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit ini yang saya tampilkan di gambar. Nah, penyakit-penyakit ini semua adalah termasuk penyakit tidak menular atau biasa disingkat PTM. Penyakit tidak menular ini sebenarnya banyak disebabkan oleh pola hidup kita yang tidak sehat. Nah, maka dari itu, untuk menghindari ini semua, ada beberapa tips yang saya berikan sehingga Bapak dan Ibu semuanya terhindar dari penyakit tidak menular ini. Nah, apa saja itu? Mari kita simak poster berikut. 5 langkah mencegah penyakit tidak menular, yaitu yang pertama, hindari merokok. Kemudian kita atur konsumsi dari gula, garam, dan juga lemak agar supaya tidak berlebih. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah rajin-rajin melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, konsumsi buah dan sayuran. Serta yang kelima adalah rutin untuk memeriksakan kesehatan. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Untuk menghindari asap rokok ini juga sebenarnya sangat sulit ya, apalagi kebiasaan kita di Indonesia adalah saling memberi rokok untuk melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Mungkin perlahan bisa kita coba untuk hindari, karena apa Bapak dan Ibu, asap rokok ini baik ya pengguna aktif maupun pengguna pasifnya yang terkena asap rokok itu pasti menimbulkan suatu masalah, karena di dalam rokok terdapat banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Zat berbahaya itu apa saja? Setidaknya ada 3 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ada tar, kemudian ada nikotin, dan juga karbon monoksida. Nah, tar ini dapat mengganggu pernapasan kita. Nikotin mampu menyebabkan kelainan pada jantung, dan juga karbon monoksida tentu ini juga berpengaruh pada sistem pernapasan kita. Nah, ini semua harus kita hindari Bapak dan Ibu. Jika ada saudaranya atau ada keluarganya, maka langkah yang tepat untuk kita memberitahu atau mengedukasinya adalah dengan melakukan komunikasi secara baik-baik. Pertama, mulai dari orang-orang tercinta, mungkin dari keluarganya, atau dari istri ke bapaknya, atau dari anak ke bapaknya, seperti itu. Kemudian langkah kedua, mungkin kita membiasakan olahraga teratur. Olahraga teratur ini juga akan meningkatkan kemampuan kita untuk menghindari hal-hal buruk, seperti salah satunya merokok ini. Kemudian hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah berkonsultasi dengan ahli. Tapi apapun itu, sebenarnya yang mampu merubah adalah diri kita sendiri. Jadi mulai perlahan, tidak masalah, sedikit-sedikit dikurangi. Jika biasanya 1 bungkus, mungkin dikurangi jadi setengah bungkus, seperti itu. Langkah kedua yang kita lakukan untuk mencegah penyakit tidak menular adalah membatasi konsumsi kita terhadap gula, garam, dan juga lemak. Nah, ini juga penting, ini juga terkait penyakit-penyakit yang saya sebutkan di awal. Penyakit diabetes misalkan, itu mungkin salah satu pencetusnya adalah gula. Kemudian penyakit hipertensi itu juga ada hubungannya dengan lemak, atau penyakit-penyakit lainnya juga ada hubungannya dengan garam. Nah, semua itu kita atur sedemikian rupa supaya konsumsinya tidak terlalu berlebih dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, menurut aturan dari Kementerian Kesehatan,
ada cara khusus untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak kita. Rumusnya adalah G4, G1, dan juga L5. Nah, G4 ini adalah konsumsi gula. Maksimal adalah 4 sendok per orang per harinya. Maksimal ya. Kemudian G1. G1 ini untuk garam. Garam ini konsumsi maksimalnya adalah 1 sendok teh per orang per harinya. Dan kemudian konsumsi lemak ini maksimal adalah 5 sendok makan per orang per harinya. Nah, dengan membatasi konsumsi ini agar supaya tidak berlebihan, maka kita juga turut andil dalam menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini apa saja? Pembagiannya mungkin aktivitas fisik ringan, sedang, dan kemudian aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik ringan itu seperti berjalan, kita dari satu tempat ke tempat lain, dan kemudian mungkin cuci piring atau menyapu lantai, itu termasuk aktivitas ringan. Kemudian yang aktivitas sedang, misalkan kita berjalan cepat dari satu tempat ke tempat lain, atau mengerjakan pekerjaan ini tukang kayu, itu termasuk sedang. Kemudian juga main layang-layang termasuk aktivitas sedang. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan aktivitas fisik yang berat seperti berolahraga, bermain bola, atau berlari, atau sesuatu aktivitas yang itu menimbulkan keringat yang lumayan banyak. Nah, anjuran dari Kemenkes sendiri adalah 30-45 menit sehari dan dilakukan 3-4 kali dalam seminggunya. Nah, apa saja manfaat dari melakukan aktivitas fisik ini? Yang paling utama adalah untuk memacu jantung kita agar terbiasa untuk melakukan peredaran darah ke seluruh tubuh. Kemudian juga melatih paru-paru kita supaya paru-paru kita juga mengembang. Dan itu juga akan berpengaruh kepada postur tubuh kita, sehingga apapun yang kita lakukan tidak merasa lelah, terutama di bagian punggung. Dan juga ini akan melatih otot-otot kita, sehingga setiap aktivitas kita akan berjalan secara lancar. Seperti itu. Hal keempat yang bisa kita lakukan adalah menjaga asupan nutrisi kita, yaitu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran secara rutin. Minimal setiap hari harus makan sayur, atau mungkin setiap seminggu sekali harus ada buah di dalam rumah. Nah, ini penting. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena di dalam tubuh kita ada satu zat, yaitu terutama vitamin dan juga protein-protein yang itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, sehingga perlu asupan dari makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, di dalam kandungan buah dan sayuran terdapat zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita sebagai pelengkap. Kalau bisa juga ditambahkan dengan konsumsi susu setiap harinya. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Untuk yang kelima, kita mungkin harus sering-sering untuk memeriksakan atau mengecek status kesehatan kita, terutama untuk Bapak dan Ibu yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas. Apa saja sih biasanya yang dicek? Yang pertama, cek tekanan darahnya. Cek tekanan darah rata-rata normal itu adalah sekitar 80 dan juga 120. 120 per 80. 120 untuk sistolnya dan 80 untuk diastol. Itu yang biasanya normal. Kemudian cek gula darah, kemudian cek kolesterol, dan cek kesehatan lainnya. Ini sangat penting karena dengan mengecek secara rutin kita tahu bagaimana status kondisi kita dan apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, sehingga kita bisa menghindarinya dan juga kita bisa menambah konsumsi makanan-makanan yang diperlukan bagi tubuh. Nah, itu tadi 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit tidak menular. Nah, mencegah penyakit tidak menular ini juga membantu kita terhadap pemerintah, karena hari ini BPJS itu mengalami defisit dan salah satu penyebab utamanya adalah karena disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti hipertensi dan juga penyakit-penyakit katastropik yang tidak menular ini. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang bermanfaat dalam video ini,
mohon untuk disebar kepada orang-orang tercinta Anda, mungkin saudara Anda, anak Anda, suami Anda, istri Anda, dan juga tetangga-tetangga Anda. Semoga bermanfaat, salam sehat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.